dosen sama bu dosen kalau di mata kuliah perdagangan luar negeri dan teman-teman yang terlibat belakang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Adinda Putra Walia dan nomor NPM 202114 Nama saya Rizka Bella dengan NPM 2021 Dengan saya Siva Rusna dengan NPM 20214500757. Di sini, dalam video ini kami akan membahas tentang dokumen perdagangan luar negeri. Apa sih dokumen perdagangan luar negeri itu? Tonton videonya. Jadi, kegiatan perdagangan luar negeri merupakan perdagangan berdokumen karena transaksi jual belinya harus didukung oleh dokumen-dokumen tertentu. Dokumen tersebut diperlukan guna memberikan kepastian bagi eksportir dan importir. Menurut Amir MS tahun 1996, dokumen perdagangan luar negeri dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1 dokumen induk, 2 dokumen penunjang, dan 3 dokumen pembantu. Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang fungsinya sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi. Dokumen induk terbagi menjadi 4, yaitu 1 dokumen pengangkutan yang terdiri dari Bill of Lading, Airwall Bill, dan Railway Note. Lalu yang kedua ada faktur, ketiga surat kredit berdokumen, dan yang keempat ada dokumen asuransi. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai alat bukti dalam pengangkutan, yaitu berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, dan tanda milik atau hak. Bill of Lading atau B-L adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Fungsi pokok Bill of Lading yang pertama, bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkutan dari pengirim barang ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada penerima atau importir. Yang kedua, bukti pemilikan atas barang atau dokumen of title yang menyatakan bahwa orang-orang yang memegang Bill of Lading merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum pada Bill of Lading. Yang ketiga, bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengirim atau eksportir. Jenis-jenis Bill of Lading: 1. Berdasarkan kepemilikan Bill of Lading, yaitu A. Bill of Lading atas pemegang atau bearer Bill of Lading, B. Bill of Lading atas nama atau strike Bill of Lading, dan C. Bill of Lading atas nama kepada order. 2. Berdasarkan pernyataan dalam pemuatan, yaitu A. Received for shipment Bill of Lading, B. Shipped on board Bill of Lading. 3. Berdasarkan bentuk Bill of Lading, A. Short from Bill of Lading, B. Long from Bill of Lading, C. Truck Bill of Lading, D. Combined Transport Bill of Lading, E. Liner Bill of Lading, F. Charter Bill of Lading, G. Ocean Bill of Lading, H. House Bill of Lading, dan I. Express Bill of Lading. 4. Berdasarkan kondisi Bill of Lading, yaitu A. Clean Bill of Lading, B. Unclean Bill of Lading, dan C. Stale Bill of Lading. Dokumen pengangkutan udara, yaitu Airway Bill atau AWB, merupakan kontrak pengangkutan melalui sarana transportasi udara. Shipper akan memperoleh dokumen Airway Bill atau AWB. Dokumen Airway Bill pada umumnya terdiri dari 3 set formulir asli yang masing-masing harus diserahkan kepada perusahaan penerbangan, penerima barang, dan pengiriman barang. Dokumen Airway Bill berisikan keterangan, yaitu A. Tanda terima perusahaan penerbangan yang menyatakan bahwa perusahaan penerbangan tersebut telah menerima barang dari pengirim. B. Perjanjian antara pengirim dan perusahaan penerbangan untuk memindahkan barang dari bandara asal ke bandara penerima. C. Pernyataan pabean. D. Tagihan biaya pengiriman barang, dan E. Sertifikat asuransi. Dokumen pengangkutan darat, yaitu Airway Consignment Note, merupakan pengangkutan barang melalui sarana kereta api yang lazim dilakukan di negara-negara yang berbatasan darat dengan negara lain yang telah memiliki akses langsung railway. Contohnya, negara di wilayah Asia Tengah dan Eropa. Atas penyerahan barang yang diangkut melalui kereta api, eksportir akan menerima surat angkutan kereta api. Saya akan melanjutkan materi dari Dinda. Materinya yaitu ada faktur. Faktur atau invoice merupakan dokumen penting dalam perdagangan luar negeri karena dengan melihat invoice kita dapat mengetahui berapa jumlah dan harga barang yang diperjualbelikan.
jumlah penutupan asuransi, dan besarnya biaya masuk yang harus dibayarkan. Faktur atau invoice dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pro forma invoice adalah sebuah invoice atau faktur yang menjadi bukti sah dan dapat diterima bahwa telah terjadi syarat-syarat dalam proses jual beli. Yang kedua, ada commercial invoice, yaitu nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut serta perhitungan pembayaran. Dan yang ketiga, ada consular invoice, yaitu faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi, yaitu kedutaan atau konsultan. Materi selanjutnya ada surat kredit berdokumen. Surat kredit berdokumen atau letter of credit adalah perjanjian kredit yang diterbitkan oleh bank devisa di negara importer yang bertindak selalu bank pembuka atau opening bank. Materi selanjutnya ada dokumen asuransi. Asuransi adalah surat bukti pertanggungjawaban yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. Dokumen asuransi dapat berupa sertifikat asuransi, polis asuransi, dan surat penutupan asuransi. Dokumen penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat di dalam dokumen induk. Yang termasuk dalam dokumen penunjang yaitu yang pertama ada daftar pengepakan atau packing list, adalah daftar yang berisi rincian barang yang terdapat di setiap peti, karung, dan kemasan. Yang kedua ada surat keterangan asal atau SKA atau juga bisa disebut Certificate of Origin, adalah dokumen yang harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu sebagai bukti bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, atau diolah di Indonesia. Untuk memperoleh SKA, eksportir mengajukan permohonan sesuatu ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang instansi penerbit SKA. Jenis SKA antara lain, yang pertama ada SKA preferensi, yang kedua ada SKA non-preferensi. SKA preferensi adalah dokumen penting dalam perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara pengekspor. Sedangkan SKA non-preferensi adalah dokumen yang menyatakan asal barang yang diekspor. Yang ketiga ada surat keterangan pemeriksaan, Certificate of OG Inspection, adalah surat pernyataan yang berisi keterangan mengenai barang yang dibuang oleh surveyor independen, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Yang keempat, sertifikat mutu barang atau Certificate of Quality, diterbitkan oleh Pusat Penguji Mutu Barang atau disingkat PPBM beserta jajarannya, yaitu Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang atau BPSMB. Sertifikat mutu barang ini berisikan informasi mengenai hasil analisis barang atas dasar pemeriksaan laboratorium. Yang kelima, sertifikat manufaktur atau manufaktur sertifikat adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang ekspor dengan merek tertentu adalah benar-benar hasil produksi perusahaannya. Yang keenam, keterangan timbangan. Catatan ini berisi rincian berat dari setiap peti atau kemasan yang menyebutkan berat kotor dan berat bersih, dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan total berat bersih yang tercantum dalam commercial invoice. Yang ketujuh ada daftar kubikasi. Daftar ini yang berisi ukuran dan takaran dari peti atau kemasan yang biasanya dinyatakan dalam volume atau kubikasi. Yang kedelapan, pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan pemberitahuan impor barang atau PIB. Barang yang akan diekspor dari Indonesia atau diimpor ke Indonesia wajib memberitahukan ke kantor Dirjen, Bea dan Cukai dengan mengisi formulir pemberitahuan ekspor barang PEB.
Yang kesembilan ada Sanitary, Health, and Veterinary Certificate. Dokumen yang diperlukan untuk menyatakan bahwa bahan ekspor tanaman atau bagian dari hasil-hasil tanaman telah diperiksa dan telah bebas dari nama-nama penyakit. Dalam hal ini kaitan dengan produksi laut, tulang hewan, dan ternak. Yang ke-10 ada analisa kimia atau chemical analysis. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat. Penelitian tersebut dilakukan oleh Badan Analisa Obat-obatan dan Bahan-bahan Kimia. Saya akan melanjutkan materi dari Rizka, yaitu materi terakhir. Materinya dokumen pembantu. Dokumen pembantu merupakan beberapa tambahan dalam dokumen ekspor dan impor yang walaupun bukan dokumen penghafalan tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barang-barang yang dikapalkan di tempat importir atau eksportir. Terdiri beberapa jenis dokumen pembantu, yaitu yang pertama ada freight forwarder receipt, adalah seseorang atau suatu badan hukum yang melaksanakan pengiriman barang atau muatan dari satu atau beberapa orang pemilik barang yang dikumpulkan dari satu atau beberapa tempat sampai ke tempat tujuan akhir melalui sistem pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan. Yang kedua ada deliver order. Deliver order adalah dokumen berupa surat perintah penyerahan barang pesanan yang sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Dokumen ini ditujukan kepada bagian gudang perusahaan. Deliver order dapat juga berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan bea cukai untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Dan yang ketiga ada resi gudang atau warehouse receipt, adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang ini. Gudang di sini artinya bisa bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan. Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan. Yang terakhir ada trust receipt, adalah suatu dokumen atau instrumen yang digunakan oleh seseorang importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan sebuah L atau C agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar dokumen pengapalan tersebut kepada bank.